Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Ini memang tidak berhenti-henti ya, membahas ini nih si Samsul ini S21 Ultra. Karena permasalahannya banyak banget. Yang kemarin memang sempat ganti dari yang asli gitu ya, karena ada garis hijau, ganti ke yang OLED ya, yang KW. Videonya mungkin ada di video emang sebelumnya. Tapi itu pun umurnya nggak lama ya, karena jatuh, pecah gitu, dan akhirnya makin parah gitu, retakannya makin parah, makin bertambah gitu ya. Akhirnya emang kalau yang kemarin emang beli yang OLED AW itu harganya di 1,7, 1,6, 1,7 ya. Yang ini emang ganti lagi ke yang Incel ya. Yang Incel harganya ini ada di 700 sampai 800 ribuan ya, tergantung toko yang menjual. Ini memang lebih murah, tapi apa namanya, memang ada beberapa kekurangan ya. Ada beberapa kekurangan. Jadi di video ini nanti Mang akan coba bahas kelebihannya dan kekurangannya. Terus mungkin sebelum dibahas itu nanti juga ada video Mang ya, pada waktu pemasangannya ya. Rumit lah, cukup rumit gitu ya pemasangannya. Karena ternyata untuk dudukan kamera yang ini ya, nah ini, itu tidak cocok ya. Kebetulan mungkin dapatnya unitnya yang tidak pas dengan apa namanya, mesin awalnya. Jadi ada satu komponen, yaitu kayak handle ya, handle kecil gitu. Bentar Bang perlihatkan. Nah ini ya, ini yang aslinya nih, yang Bang beli. Ini lengkap ya, ada fingerprintnya, ada ya, ada sensor dan lain-lain gitu ya, fingerprint dan lain-lain. Tapi karena garis biru, garis hijau ya, bahkan ini bertambah ya, ketika Mang pakai ini bertambah jadi 2 garis gitu. Asalnya tengah-tengah tambah satu ke arah kanan, ini satu lagi. Ini akhirnya Mang ya ganti ya, coba ganti ke ini nih, OLED AMOLED yang KW ya. Ini sama, ada apa? Ada fingerprintnya nih ya, aman, fingerprintnya ada. Terus jadi bisa ada sensornya, sensor pribadinya aman lah gitu ya. Nih kabel juga ada nih. Gitu ya. Nah, cuman ini ketika jatuh, wah ini langsung retak-retak nih ya. Dan retakannya itu bertambah. Terus ada tompel hitamnya gitu ya. Pokoknya parah lah gitu ya. Akhirnya Mang beli lagi yang ini. Nah, ini udah Incel ya kalau yang ini. Incel ini harganya di 700 tadi 800 ya. Cuman ya kelemahannya ini ya. Ternyata diduduk ini Mang, selain tadi ya, sebelum ke sana, selain ganti kamera, selain ganti LCD ya, Mang juga ganti ini nih, kamera depan karena ada tompel hitam ya, nanti Bang perlihatkan gambarnya. Sama ganti antena ya, karena yang ini agak susah mencabutnya nih. Nih ya, ini antenanya masih terpasang nih. Nih karena apa namanya sorry. Nah ini antenanya masih terpasang nih. Karena ini nih ada satu baut yang dol ya. Karena memang tidak punya obengnya yang kecil, akhirnya bautnya dol. Gitu ya. Nah, ganti kamera depan ini yang jadi masalah gede ya. Ini karena ada tompel hitamnya, emang beli lagi nih akhirnya, ganti yang baru. Masalahnya dudukan si ini nih, si Incel ini, itu tidak cocok ya. Karena dia lebih tebal si apa atasnya itu. Jadi si kamera apa namanya ini tuh, dudukannya ada yang nggak pasang, Mang pasang nih ya. Nah ini kan biar nggak oblak, pakai dudukan ini si kamera tuh yang dari bawaan Samsungnya. Cuman karena tidak pas gitu ya di ini, di yang premang yang membeli, akhirnya tidak terpasang gitu. Nah, jadi kameranya langsung masang ke boardnya doang. Cuman kebetulan karena tidak cocok itu jadi padat gitu ya. Jadi si ininya tuh ke grip gitu ta, ketekan gitu ya si kameranya. Jadi pakem lah Pak, apa namanya?
ketat banget lah gitu ya, jadi tidak oblak gitu. Selanjutnya, mungkin sebelum Mang bahas kekurangan dan kelebihannya, kita simak dulu ya videonya seperti berikut. Ini kan kemarin yang apa namanya, LCD yang awal ya, yang harga 1,6 jutaan ini pecah ya. Dan itu umurnya juga nggak lama, hitungan bulan ya. Emang pasang lagi yang bawaannya, ternyata karena penyimpanan ini udah ada tompel nih ya. Sama garisnya ternyata bertambah jadi 2 gitu. Jadi memang kalau udah kena sekali, ini nampaknya kalau untuk Samsung ini biasanya bertambah ya si garis hijaunya itu. Nah sekarang Mang beli yang versi murahnya nih. Mang beli yang Incel, harganya cuma di 700 sampai 800 ribu ya, tergantung toko. Nah ini Mang pengen coba lagi untuk apa namanya, pasang ini yang kelemahan, apa karena kelemahan perbedaan Incel dengan yang awal, yang Incel ini tidak ada fingerprint ya, tidak ada fingerprint, jadi memang harganya jadi lebih murah ya. Kalau itu 1,6, ini sekitar 800-an, 800 ribu ya. Oke, ini Mang nyoba aja pakai ya, mudah-mudahan awet ya. Oke, selain itu pada kamera bagian depan juga ya, kamera selfie. Ini Mang coba selfie ya. Ini ya, coba yang putih ya, gambar putih. Nah ini hasilnya ya, nih ada tompel hitam nih ya. Nah ini tompel hitam, jadi Mang beli lagi kamera depannya ya. Ini kamera depan harganya di 180 ribu. Ini katanya copotan ya, copotan asli, kita coba nanti. Mudah-mudahan aman, tidak bermasalah. Dan untuk antena juga Mang beli lagi nih ya. Ini harganya di 200 ribuan antena. Karena yang dulunya antenanya karena bautnya susah juga agak sedikit bermasalah. Oke, kita eksekusi aja ya pergantiannya. Disimak videonya ya caranya. Nah ini untuk buka ini sebenarnya diangetin gitu ya, biar gampang. Ini Mang karena sering buka tutup, jadi sekarang ini udah sangat mudah sekali ya. Dan sengaja Mang memang tidak lem gitu, biar ada pergantian Mang mudah nih. Nih lihat, udah gampang banget ini dibuka, dan sering dijadikan percobaan juga nih oleh Mang ya. Nah ini hal-hal yang dibuka, harus dibuka pertama ini ya, yang untuk NFC-nya di sini ya. Nah ini dicopot ya. Nah ini pun udah mudah banget karena Mang sering buka tutup ya. Dari NFC-nya ini satu ya, NFC-nya kita singkirkan dulu. Nah harus kita buka tuh pertama bagian bawah ya, kalau mau pindahin ke sini LCD. Terus tutup ini kita buka semua ya. Kita dari bawah aja dulu. Kalau enggak, kita coba dulu LCD-nya ya. Coba nyala dulu nih, kebetulan memang belum coba nih LCD-nya nih berjalan atau tidak. Caranya kita harus buka ini ya, buka nih logam ini yang menutup untuk mesinnya. Yang ini ya, untuk LCD ya, yang ini nih kita buka. Untuk ngetes kita pasang sini aja ya, kita coba tembak. Oke, kita coba nyalakan ya.
Nah, ini dia. Ada ya. Nampil. Jadi harusnya aman ya. LCD-nya nih, kita lihat dulu ya. Nah, kita cabut baterainya aja ya. Oke, jadi secara tes barang nampil ya. Artinya ini jalan. Kita lanjut bongkar untuk HP-nya. Untuk semua ukuran baut sama ya, kecuali nanti yang di antena ini kecil nih. Jadi aman lah harusnya ya. Udah kebuka semua. Nah, ini kita buka ya. Bagian bawahnya seperti ini. Oke, kita copot juga ini. Terus kita buka juga ini ya, bagian atas. Ini untuk nutup kamera dan lain-lain ada di sini ya. Kalau yang Samsung S21 Ultra ini relatif mudah ya bukanya gitu, terlalu rumit. Ya emang lupa, SIM-nya ya belum dicabut, Ini hati-hati ya, Mang lupa. Mang lupa ini buka SIM ya. Untuk tempat SIM cardnya. Tuh. Ini harusnya dibuka dulu nih. Ini takutnya bengkok lagi nih kena nih ya. Aduh, ada-ada aja. Nah, ini agak susah juga nih. Coba ya. Mudah-mudahan aman. Sip. Kita buka. Jadi jangan sampai lupa di awal buka ini ya. Untuk penyimpanan SIM card. Ini Mang lupa, makanya ini kenapa susah ya buka ini ya. Ini mudah-mudahan aman ya, nggak kena apa-apa nih. Oke, lanjut. Bagian atas juga udah copot ya. Ini kita buka juga ini ya. Nih, bagian ini kita ada yang kecil-kecil ini nih. Ini dibuka. Nah, ya, ini juga dibuka ya. Nah, udah copot ini bisa terbuka ya. Nah, ini untuk speaker dan lain-lain di sini ya. Speaker dan lain di sini. Nah, untuk kamera ini depan ada di sini nih. Nah, kan sebenarnya aksesnya mudah ya. Aksesnya mudah. Nanti kita pasang ya kamera depannya. Kita copot dulu semua karena ini udah ada tompel hitamnya ya. Ini kalau udah gini sebenarnya mesin-mesinnya karena satu kesatuan jadi mudah sebenarnya kalau untuk Samsung ini. S21 Ultra ini juga harus dicopot nih ya. Ini ke antena 1 sama ke layar nih. Juga nih dicopot. Kalau udah copot ini ya mudah ya. Mudah-mudahan aman. Nah, ini dia mesinnya ya. Mesinnya ini. Oke, kalau udah itu kita copot juga ini ya, ini nih untuk getarnya di sini nih. Ini harus dicopot juga ya, yang ini nih. Yang ada tulisan J-nya ini kan dicopot.
Kalau ini kelewat ya nggak ada getarnya nanti. Ini masangnya kemarin pakai double tip sih emang ya. Ini antena juga kita buka ya. Nah, untuk ini ya, baut antena nanti perlu apa namanya? Ini khusus ya, obeng khusus nih. Kecil banget sama segitiga ya bentuknya ya. Ini untuk buka antena di sini nih. Nanti Mang pun mungkin akan gunakan bautnya aja ya kalau untuk antena. Karena antena Mang sudah beli baru. Nah, satu lagi yang penting ini ya, yang harus dibuka ini. Ini untuk dudukan kamera depan. Kalau tanpa ini nanti oblak si kameranya. Sama terakhir ini ya, buka baterai. Ini harus agak hati-hati karena takutnya jadi penyok. Nah, ini bedanya ya. Kalau yang ini ada fingerprint, kalau yang Incel ini tidak ada ya. Oke, kita pasang antena dulu. Nah, ini ya. Buka juga ini ya, plastik-plastiknya. Otomatis garansinya copot juga nih ya. Kita buka. Ini baterai. Ini ya. Sama ini nih. Nah, tadi jangan lupa ya di mesin yang dulu. Ini hampir lupa. Ini ya nih. Ini untuk getarnya ya. Harus dibuka nih. Nah, ini ya. Kita pasang di sini. Oke. Kita pasang dulu mesin. Ini ya kabel apa namanya untuk fingerprint ini ya. Nih. Karena di sini tidak ada fingerprint jadi cuma satu kabelnya ya. Nah, ini. Cuma ini doang untuk antena doang. Oke, kita lanjut ya. Antena doang, kita pasang baut antena. Nah, ini agak berat sih sebenarnya di pemasangan baut antena ini. Karena bawa apa? Si ininya harus cocok. Si obengnya. Kalau enggak ya nggak bisa ya. Ini juga agak susah nih.
ini, waduh lupa mang ya, harusnya pasang ini dulu nih tadi, dudukan kameranya. Nah ini ya, nah, ini di bagian ini juga mang pasang thermal pad ya, thermal pad, piece, biar si panasnya ini dari HP-nya nyebar ke casing lah gitu ya. Oke, ini udah terpasang ya, dudukan kamera udah terpasang, dudukan kamera. Kita pasang mesin. Tadi lupa mang ya, harusnya pasang dulu dudukan kamera baru pasang mesin. Sip. Oke, itu ya. Nyala ya. Oke, ini udah nyala. Kita matikan dulu ya. Kita pasang dulu paten. Stop dulu. Oke, kita paten dulu ya. Tadi udah uji coba nyala. Nanti sebelum pasang semua, kita coba dulu kamera depannya ya. Kamera depan aman atau tidak ya. Ini ya udah terpasang semua. Kita tinggal tutup. Ini tadi emang skip ya karena ada lumayan ada lumayan rumit. Ada beberapa yang rumit ya.
Oke, tadi itu udah ya. Dengan berbagai macam kepusingannya, akhirnya Mang dapat memasang LCD in-cell ini ya. Nah, kita bedakan dulu deh in-cell dengan yang bawaan atau OLED ini ya. Nah, kalau yang in-cell ini lebih apa namanya, kayak itemnya itu nggak ini ya, nggak item bener ya. Nah, ya. Jadi kalau yang AMOLED ini hitam bener, apalagi kalau lagi nyala ya, lagi nyala. Kalau yang ini tuh ada agak sedikit apa namanya, pias. Pias tuh apa ya? Kalau orang Sunda bilang, kalau bahasa Indonesianya itu ya pucet lah gitu ya, agak sedikit pucat. Jadi hitamnya itu tidak benar-benar hitam ya. Kalau yang ini, kalau yang in-cell gitu. Terus mekanisme kerjanya katanya kalau yang ini tuh kalau LED kan yang AMOLED ini, yang LED ini ya, yang ini nih, dia itu per lampunya nyala gitu ya kalau diperlukan. Nih kalau ini kan kayak neon. Jadi kayak ada background cahaya dari belakang itu yang harus menerangi terus gitu ya. Jadi nyala terus. Kalau ini kan kalau nyala, kalau si LED-nya tuh memang perlu nyala gitu. Jadi katanya ini akan lebih hemat jatuhnya gitu. Dan memang terasa sama Mang ya. Biasanya kalau yang pakai yang bawaan ini sehari itu biasanya cuma ngecas gitu ya, satu kali. Nah, kalau yang udah pakai ini bisa 2 kali nih ngecas Mang ya, satu hari. Jadi lumayan boros gitu ya. Itu yang tadi ya, kelemahan kameranya dudukannya tidak kelemahannya dudukannya tidak pas, terus warnanya juga tidak hitam benar gitu ya, agak pucat ya. Terus yang ketiga lebih boros ternyata memang ya. Jadi si apa namanya, si baterainya itu biasanya cuma ngecas sekali itu sehari ya. Ini bisa sampai 2 kali nih, Mang ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kelemahannya itu ternyata ini kurang responsif ya. Kurang responsif. Jadi jauh bener lah kalau dengan ini, dengan yang OLED AMOLED ya. Walaupun yang KW-nya ini masih responsif ya, yang ini. Kalau yang ini agak berat gitu. Ketika Mang slide kayak gitu tuh, kadang dia menolak gitu ya. Kayak ada perasaan menolak gitu ya. Kayak gini tuh. Jadi tidak apa namanya, tidak smooth lah gitu ya. Si LCD-nya itu gitu. Kurang responsif kalau yang merasakan ya. Kalau yang ada beda pendapat silahkan komen di bawah ya. Nah, itu yang keempat ya kelemahannya. Jadi ini kurang responsif. Terus yang kelima, kalau dicas ya, kalau dicas, nih kalau dicas kadang ini ada beberapa yang suka gerak-gerak ya. Jadi kadang dia home-nya nyala dan lain-lain ya. Ini merasakan lagi ya di selain AMOLED yang kemarin gitu ya. Nih, kalau yang apa namanya, kalau kebetulan lagi aman-aman, tapi ada beberapa kasus ketika buka medsos atau yang lainnya gitu ya, ini dia kayak semacam gerak-gerak sendiri gitu ya. Kayak semacam gerak-gerak sendiri, tapi ini aman nih, kebetulan lagi aman ya. Gitu. Terus yang merasakan kalau dicas ini lebih panas ya. Kalau yang untuk in-cell ini. Beda dengan yang ini gitu ya, cukup adem lah gitu ya kalau dicas. Kalau ini langsung dia naik suhunya gitu. Langsung naik suhunya. Jadi ada lumayan gitu ya si apa namanya? Si suhunya itu kalau dicas, apalagi kalau dicasnya lama gitu. Itu kelemahan yang lainnya gitu ya. Selanjutnya yang paling terasa adalah tidak berfungsinya palm gesture ya. Jadi kalau Mang kan kalau mau apa namanya, untuk Samsung yang S21 Ultra ini kan biasanya kalau mau print screen ya. Nah, ini
nih ke pinggir gini gitu ya, baru dia print screen gitu. Jadi si palm gesture-nya itu, memang ini tiba-tiba dia mau ngebuka apa gitu ya. Kasusnya ada seperti itu ya, kalau yang untuk yang Incel ini gitu. Jadi kalau yang OLED kemarin kan aman ya. Cuman ya ketika buka YouTube atau lain-lain, dia apa namanya, kadang terjadi glitter ya di gambarnya. Kalau yang ini kadang gitu ya, dia nge-running beberapa aplikasi secara otomatis gitu ya, terserah dia. Itu ya tadi ya, jadi si palm gesturnya itu tidak berfungsi. Nih coba emang ketik ya, palm gesture gitu ya, palm, susah euy. Nah ini palm to save capture ya. Nah itu kan kadang loncatnya kemana nih. Sebentar ya, mau gini aja biar kelihatan. Nah ini, nah ini ya, makanya menu ini gitu ya, mang matikan gitu ya, yang palm ini ya, mang matikan. Karena kalaupun dinyalakan ya, tidak berfungsi nih green screen-nya itu ya. Tidak berfungsi gitu. Makanya mang nyalakan, akhirnya mang matikan ya. Akhirnya kalau mau capture ini green screen gitu ya, ya ini gitu ya. Tombol power dengan tombol bawah gitu ya. Kayak HP-HP biasa gitu ya. Baru bisa ngambil tampilan layar, gambar layar yang ada di HP gitu. Kalau enggak, biasanya pakai gestur gitu ya, manggesek gitu ya, itu bisa. Nah untuk yang ini ya, yang bawaan sama yang ini gitu. Apakah mungkin karena tidak adanya ini ya sensor fingerprint atau apa, emang juga kurang tahu ya. Cuman yang jelas untuk gestur pengambilan print screen itu tidak bisa menggunakan palm gesturnya yang bawaan dari si Samsungnya. Jadi harus menggunakan tombol button bawah ya, power sama volume yang button bawah. Gitu ya. Terus yang paling merasakan adalah ini ya. Ini mungkin kelihatan nih ya. Nih. Kita sandingkan. Terutama nih bagian layarnya. Ini tebal banget nih. Ini kelihatan tebal banget. Kalau yang ini kan biasa ya. Tuh, pinggirnya ya. Ini kalau ini kelihatan nih, Incel tuh menonjol karena memang katanya layar OLED tuh layar Incel tuh lebih tebal ya. Jadi HP Mang tuh jadi lebih tebal jatuhnya. Terus Mang curiga ini frame-nya itu asli ya, bawaan Samsung, diganti LCD-nya ya. Diganti LCD-nya sama Incel. Ini lihat ada selisih ya. Nih, kalau ini kan ada garis tuh di pinggir ya. Kalau ini enggak kan, benar-benar apa namanya bulat lah gitu ya, ujung-ujungnya itu. Nah, kalau yang ini kan kelihatan tuh ada. Nah, ini di sini lebih kelihatan lagi tebal ya. Ini ada jeda nih. Jeda garis ini dengan garis atas. Kalau ini kan bulat bener. Melengkung bener. Kalau ini kan ada jeda. Jadi curiga emang itu frame aslinya dimodif ya, dipasangin LCD. Karena nih Bang buka ya. Nah, ini dia. Kelihatan frame-nya itu bekas digosok atau apa ya gitu ya. Ini emang nggak ini ya. Apa namanya? Nggak, ini memang udah bawaannya dari sana. Ketika emang dapat ini udah ada kayak gini. Nih. Jadi si catnya itu nggak benar-benar hitam. Beda dengan yang ini kan. Kalau yang ini kan tuh benar-benar hitam gitu. Nah, kalau yang ini kan nih pinggirnya tuh. Jadi emang curiga kalau yang Incel itu justru apa namanya LCD yang rusak gitu ya.
dipasangin premnya itu dicabut ya. Jadi Samsung yang rusak atau apa gitu ya, dicabut, dipasang ini ya LCD inselnya gitu. Jadi premnya itu prem asli mungkin ya, prem bawaan Samsung kayak rusak yang gini kan bisa ininya disodet gitu ya, diambil, lalu si premnya dipakai lagi untuk pasang LCD gitu ya, mungkin ya asumsi nih. Makanya kalau ada yang tahu di komen aja ya, kalau ada yang tahu kayak gimana sih mereka kalau yang buat untuk insel ini gitu. Nah, untuk Samsung 21 ini jadi kesannya itu lebih tebal, cuman kalau kuat ini kayaknya lebih kuat dibanding yang KW-an ya, yang ini nih, yang emang beli dan jatuh langsung retak. Ini lebih kuat nih yang ini kayaknya ya. Itu beberapa kelemahan ya. Jadi yang paling mengganggu yang merasakan adalah yang pertama adalah tidak responsif ya. Tidak responsif si layarnya ini, dan itu kadang-kadang mengganggu ya. Terus yang kedua, tidak ada gestur palm screen-nya itu juga tidak ada ya. Jadi Bang harus kalau mau green screen tekan tombol ini ya, volume sama power ya, volume bawah sama power. Terus yang ketiga ya gambar. Gambarnya itu lebih pucat ya. Jadi kalau hitam tuh tidak benar-benar hitam gitu. Kayak semacam ada abu-abu gitu ya. Apa namanya? Apalagi kalau lagi dicas nih, coba nih. Kita cas lagi. Yang ini ya. Nah, ini kan nyala nih. Ya, kalau lampu dimatiin kita coba lihat ya. Nah, ini tuh bedalah hitamnya ya dengan yang LCD biasa. Gitu ya. Jadi kesimpulannya ya, kalau Mang sendiri sih karena memang udah pusing gitu ya, gonta-ganti, yang penting mudah-mudahan awet gitu ya yang ini. Karena kalau ganti LCD yang Orion itu ya 3 jutaan plus biaya pasangnya di 500.000 kalau nggak salah ya, 3,5 juta. Walaupun ini kalau dihitung-hitung berarti memang 800 tambah 1,6 udah 2,4 ya jatuhnya gonta-ganti LCD gitu. Gak apa-apa lah, jadi nambah ilmu berarti. Tadi ya, kalau rekomendasi ya nggak kalau yang pengen LCD-nya hemat atau servisnya hemat ya kurang dari 1 jutaan ya pakainya ini ya, yang LCD insel itu. Mudah-mudahan ini awet ya, dan lebih kuat dibanding yang KW OLED gitu. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.